go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Yang pertama, pengertian teknologi digital. Teknologi digital adalah sebuah alat yang tidak memakai tenaga manusia secara manual, di mana alat ini menggunakan sistem pengoperasian secara otomatis, yakni dengan menggunakan sistem komputerisasi maupun format yang dapat dibaca oleh komputer. Kemudian perkembangannya. Perkembangan teknologi digital mencangkup berbagai inovasi dan kemajuan dalam bidang komputer, telekomunikasi, dan teknologi informasi. Ini termasuk peningkatan kecepatan dan kapasitas komputasi, pengembangan perangkat lunak cerdas seperti kecerdasan buatan dan machine learning, serta pertumbuhan infrastruktur jaringan seperti 5G. Selain itu, teknologi digital juga mencangkup pengembangan perangkat dan komputasi awan yang memungkinkan penyimpanan dan akses data yang lebih efisien dan fleksibel. Semua ini mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan, dari cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, hingga hiburan dan gaya hidup. Yang kedua, perbedaan teknologi digital dan teknologi analog. Teknologi digital dan teknologi analog adalah cara mereka mempresentasikan dan memanipulasi data. Pada sistem analog, bentuk gelombang tegangan dan arus mempunyai variasi yang sama dengan sinyal informasinya. Sedangkan dalam sistem digital, bentuk gelombang tegangan dan arus tidak lagi berbentuk sinyal yang kontinu, tetapi berbentuk diskrit. Sistem analog adalah peralatan yang mengolah besaran fisik yang diwakili dalam bentuk analog. Sedangkan sistem digital adalah susunan peralatan yang dirancang untuk mengolah besaran fisik yang diwakili dalam besaran digital. Pada sistem analog, suatu besaran diwakili oleh besaran lain yang berbanding lurus dengan besaran yang pertama. Kata analog dapat diartikan sebagai sejalan. Sementara, pada sistem digital, besaran tidak diwakili oleh besaran lain yang sebanding, melainkan oleh lambang yang disebut dengan angka. Adapun kelebihan dan kekurangan teknologi digital, yaitu kelebihan yang pertama, keutuhan data pada saat transmisi. Yang kedua, sistem komunikasi yang fleksibel. Yang ketiga, efisiensi biaya. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, kesalahan pada saat digitalisasi. Yang kedua, dominasi dunia oleh teknologi analog. Dan yang ketiga, investasi publik. Kemudian jenis-jenis penyimpanan data di bagian atas dua, yaitu penyimpanan data internal, yaitu satu random access memory atau RAM. RAM ini seringkali disebut sebagai penyimpanan utama. Hal ini dikarenakan RAM menyimpan data, aktivitas, dan software yang sedang berjalan di perangkat. Memori ini adalah perangkat keras dalam perangkat komputer untuk menyimpan sementara data program atau hasil program. RAM bersifat volatil, artinya jika terjadi kegagalan daya atau komputer dimatikan, informasi yang tersimpan di RAM akan hilang. Yang kedua, Read Only Memory atau ROM. ROM adalah perangkat memori atau media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen di dalam sebuah chip. Selanjutnya, penyimpanan data eksternal, yaitu yang pertama hard disk. Hard disk merupakan penyimpanan luar yang menggunakan disk atau piringan. Yang kedua, flash drive. Flash drive merupakan media pengembangan dari zip drive yang menggunakan teknologi flash. Yang ketiga, zip drive. Zip drive merupakan sistem penyimpanan dalam bentuk disk berukuran menengah. Yang keempat, floppy disk merupakan media penyimpanan berbentuk cakram yang terdiri dari media penyimpanan magnetik tipis dan lentur disegel dalam plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Yang keempat, compact disk atau CD merupakan sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. Yang keenam, digital versatile disk merupakan format penyimpanan data cakram digital yang ditemukan dan dikembangkan pada tahun 1998 dan dirilis pada akhir tahun 1990.
Keempat, transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman informasi digital dari satu lokasi ke lokasi lain melalui media komunikasi seperti kabel, gelombang radio, atau jaringan nirkabel. Ini melibatkan pengodian data, modulasi, transmisi melalui saluran komunikasi, dan penerimaan data oleh penerima. Faktor seperti kecepatan, keandalan, dan keamanan harus dipertimbangkan selama proses transmisi. Transmisi data terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama transmisi analog dan yang kedua transmisi digital. Kemudian aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi digital telah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberadaannya berperan sebagai media atau alat bantu aktivitas di berbagai bidang, seperti dalam bidang penelitian, pendidikan, bisnis, sosial, dan lain sebagainya. Berikut beberapa manfaat teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama mempermudah komunikasi, yang kedua transportasi, yang ketiga layanan belanja online, yang keempat adanya hiburan seperti game online, yang kelima layanan pendidikan yang semakin menarik, yang keenam layanan kesehatan, yang ketujuh layanan pembayaran digital.